Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Shalom. Selamat hari Minggu. Tuhan, baik Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah masing-masing, izinkan kami dari City Worship Community Church akan menuntun Bapak Ibu Saudara untuk bersama-sama kita beribadah di hari Minggu ini. Saya yakin dan percaya kita semua memiliki kerinduan yang sama, yaitu kita ingin beribadah kepada Tuhan, memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Sebab kuasanya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Mari Bapak Ibu Saudara, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Kita akan memulaikan ibadah kita pagi hari ini. Kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bagimulah Tuhan segala pujian, syukur, hormat, pengagungan, kemuliaan. Sebab Engkau yang layak kami puji dan kami sembah. Kami bersyukur sampai pagi hari ini Tuhan menganugerahkan kami kekuatan, kesehatan untuk kembali lagi kami boleh beribadah kepada Tuhan, memuji, memuliakan nama Tuhan. Apapun yang menjadi kondisi, keadaan yang kami alami hari-hari ini, tapi kami mau tetap pegang janji firman-Mu Tuhan. Kami mau tetap terus percaya akan perkataan Tuhan. Mata kami mau tetap terus tertuju kepada kebesaran-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus Engkau hadir dan memberkati ibadah kami pagi hari ini. Dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Biar nama Tuhan yang terus kami puji-puji dan kami sembah. Dan kami percaya Tuhan di dalam hadirat Tuhan kami memperoleh kekuatan yang baru. Di dalam hadirat Tuhan kami memperoleh ketenangan yang berasal daripada-Mu. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi dan di sorga. Ini doa kami Tuhan, ucapan syukur kami yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, naikkan ucapan syukur-Mu, pujian-Mu di hadapan hadirat Tuhan. Percaya bahwa kita memiliki Allah yang maha hadir. Dia hadir di tempat ini, di rumah Tuhan. Dia hadir di tempat kediaman Bapak Ibu Saudara. Kita mau bersyukur, memuji. Membawa ucapan syukur kami.
Terima kasih Tuhan. Apapun situasi yang kami alami hari-hari ini, ajarkan kami mau tetap terus percaya. Sekalipun mungkin kami belum melihat dengan mata jasmani kami, tetapi dengan mata iman kami percaya bahwa Tuhan sudah memberikan jawaban-Mu yang paling terbaik atas kehidupan kami. Mampukan kami untuk kami mau hidup karena percaya dan bukan karena melihat. Terima kasih Yesus. Sama-sama nyanyikan. Kekuatan di hidupku, amin. Ku dapat di dalam-Mu, Kau teguhkan hatiku, tiada yang bagimu, sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu pernah berubah.
pengakuanmu di hadapan Tuhan. Sebab aku percaya, kami percaya Engkau hadir di setiap hati kami Tuhan. Engkau mendengar setiap perkataan kami. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Bapak Ibu Saudara, seberapa banyak pergumulan, masalah, tantangan yang engkau hadapi hari-hari ini. Keadaan yang begitu terbatas, seakan belum melihat pertolongan Tuhan, seakan belum melihat jawaban doa, seakan pintu tertutup dan tidak ada jalan. Tapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita semua, hidup orang percaya adalah hidup karena percaya dan bukan karena melihat. Dan Tuhan yang sanggup melihat sampai kedalaman hatimu, bahwa Engkau mau katakan, kami tetap percaya Tuhan. Apapun yang kami hadapi, Tuhan tidak pernah salah. Apa yang Tuhan buat selalu baik adanya. Kami mau tetap terus percaya, pertolongan yang Tuhan berikan selalu tepat pada waktunya. Kami mau tetap percaya bahwa rancangan Tuhan, rancangan yang paling terbaik dalam hidup kami. Kami mau tetap percaya bahwa kuasa Tuhan
Bapa, kami perlu hadirat-Mu Tuhan. Bapa, kami butuh hadirat-Mu Tuhan. Yesus.
sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kita akan memuji Tuhan. Betapa ajaibnya kuasa Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, boleh bersama-sama bangkit berdiri bersukacita, memuji, memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Yesus yang berkuasa, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Mari persiapkan tanah hati kita yang paling terbaik untuk kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau terus hidup menurut perkataan dan kehendak Tuhan. Menjadikan kita indah, semakin indah menurut pemandangannya. Ya Bapa, dalam kerinduan memandang keindahan-Mu,
kita berdoa, kepadamu sajalah kami sujud menyembah, kepadamu sajalah kami bermohon. Tuhan itu selalu memperhatikan kehidupan kami dari berbagai aspek. Seluruh eksistensi hidup kami ini hanya kami persembahkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan yang selalu mengadakan mujizat demi mujizat. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Nyatakan terus kuasa-Mu, nyatakan terus kemuliaan-Mu, mujizat. Terima kasih ya Tuhan untuk ibadah saat ini yang kami boleh nikmati hadirat-Mu, firman-Mu yang kami boleh sampaikan bukan oleh kekuatan kami, tapi oleh Roh-Mu sajalah yang memampukan kami membuka rahasia kebenaran-Mu, firman Tuhan. Berfirman, kami siap menyampaikan, mendengar, merenungkannya. Kami tidak izinkan kuasa apapun yang ingin mengganggu pemberitaan firman Tuhan dalam nama Yesus. Hancurkan oleh kuasa darah-Mu. Kami siap terimanya firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, bersyukur. Haleluya. Mari kita semua katakan amin. Puji Tuhan, senang sekali bisa ketemu saudara-saudara. Terima kasih kepada Tuhan dan pada hambanya, Bapak Gembala yang saya baca, yaitu Bapak Pendeta Yeremia Lim. Baiklah saudara-saudara, tidak berlambatan kita akan membaca firman Tuhan sesuai dengan tema kita hari ini, yaitu berbuatlah seperti yang diperintahkan Tuhan. Ini tema kita. Diambil dari 2 Samuel pasal yang ke-5 ayat 17 sampai ayat yang ke-25. 2 Samuel pasal 5 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-25. Dalam satu perikop ini agak panjang ya. Kita baca ayat demi ayat. Saudara di Alkitab masing-masing, di rumah masing-masing, dalam pelayanan ibadah melalui live streaming di gereja kita di sini. Daud memukul kala orang Filistin. Alkitab berkata ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu lalu ia pergi ke kubu pertahanan. Ketika orang Filistin itu datang dan memencar di lembah Refaim, bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab Daud, majulah sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Lalu datanglah Daud di Baal Perasim dan memukul mereka kala di sana. Berkatalah ia, Tuhan,
Berkata, lihat, Tuhan telah menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Orang Filistin itu meninggalkan berhalanya di sana, lalu Daud dan orang-orangnya mengangkatnya. Ketika orang Filistin maju sekali lagi dan memencar di lembah Refaim, maka bertanyalah Daud kepada Tuhan. Dan ia menjawab, janganlah maju, tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau bertindak cepat. Sebab pada waktu itu Tuhan telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin. Ayat terakhir dari bacaan kita, dan Daud berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya, maka ia memukul kalah orang Filistin mulai dari Geba sampai dekat Geser. Saudara-saudara sekalian, berbuatlah seperti yang diperintahkan Tuhan. Saya ini terlockdown di Manado sejak peristiwa-peristiwa atau situasi seperti ini. Tapi saya berdoa kepada Tuhan supaya pada waktunya bisa kembali lagi dalam pelayanan di Jakarta. Saudara yang kekasih, pengalaman Daud ini adalah suatu pengalaman dalam kehidupannya yang dikatakan bagaimana dia mengalami suatu situasi atau keadaan, atau dalam firman ini dikatakan dia mengalami suatu ancaman nyawa. Dia mengalami suatu ancaman nyawanya akan dibunuh oleh musuh-musuhnya. Yang tiada lain kita baca tadi adalah Filistin. Saya nggak bisa berpindah-pindah ya. Hanya di sini saja. Baik. Saudaraku sekalian, dan apa yang terjadi adalah bagaimana dia sebagai manusia, sama dengan saudara dan saya, pendeta juga manusia, yang ketika mengalami masalah, diperhadapkan oleh persoalan, sebagaimana Daud tadi, karena dia baru saja dikatakan diurapi menjadi raja atas Israel. Apa yang menjadi kekhawatiran, apa yang menjadi masalahnya adalah ancaman jiwanya. Tetapi ketika dia berusaha untuk berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan, itu tema kita hari ini. Karena Daud ini banyak pengalaman bagaimana menghadapi musuh, dan apa yang dialaminya ini adalah sesuatu yang sangat membuat dia sebagai manusia dia takut, sebagai manusia dia khawatir karena ancaman terhadap nyawanya. Tapi apa yang dia lakukan, apa juga yang kita lakukan menghadapi berbagai persoalan. Saat-saat ini manusia tertuju kepada pandemi COVID-19. Ya, tapi apakah cuma itu persoalan manusia? Ya, apakah cuma itu? Bahkan dampaknya itu yang lebih membuat manusia mengalami ancaman.
Sebagaimana apa yang dialami oleh Daud ini. Bedanya ancaman pada waktu itu adalah dia menghadapi musuh yang begitu mengancam dia dan begitu berat lawannya dia itu. Memiliki peralatan perang yang sangat luar biasa. Tapi dia ingin belajar seperti kita hari ini. Mari kita belajar ketika kita menghadapi satu pergumulan yang sangat berat. Maka hari ini kita belajar tentang bagaimana kita berbuat seperti sesuatu yang diperintahkan oleh Tuhan. Ada 4 hal yang ingin saya sampaikan karena ini live streaming, jadi kita tidak begitu lama untuk menyampaikan firman Tuhan. Ya kira-kira 30 sampai 35 menit. Dan bagaimana kita menghadapi persoalan, bagaimana kita menghadapi pergumulan, dan tidak ada manusia yang tidak ada masalah. Kadang-kadang persoalan sekarang kita seolah-olah inilah persoalan yang terbesar. Padahal sebetulnya ada banyak persoalan yang kita sudah lalui yang dikatakan cukup berat. Tapi tahu Tuhan memberikan pertolongan, memberikan mujizat, kemenangan. Bahkan Alkitab berkata, kita lebih daripada pemenang. Amin, saudara, kita lebih daripada pemenang. Dan pergumulan kita sebagai seorang hamba Tuhan. Ketika jemaat mulai teriak-teriak, kapan, bagaimana? Kapan apanya? Kita tunggu saja waktunya untuk kita bertemu, untuk kita beribadah bersama. Dalam hal ini di Jakarta, saya sebagai hamba Tuhan di Jakarta. Oleh karena itu saya katakan ikuti saja ibadah kita melalui live streaming. Jangan lewatkan waktu, sama saja. Yang penting kita sungguh-sungguh seperti Alkitab katakan, kita melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan. Hari ini kita beribadah, walaupun di rumah masing-masing. Inilah perintah Tuhan. Dalam Keluaran pasal yang ke-25. Coba kita buka dulu. Keluaran 20. Nanti saya ulangi kalau saya salah ya. Karena ini hanya selingan kalau boleh dikatakan. Keluaran 20. Ulangi, Keluaran 23 ayat yang ke-25. Dia bilang begini, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Tidak akan ada di negerimu perempuan yang keguguran atau mandul. Aku akan menggenapkan tahun umurmu. Inilah sebetulnya dasar daripada perintah Tuhan yang kita harus lakukan hari-hari ini walaupun kita berada dalam situasi ketentuan. Tidak boleh beribadah di gereja kita. Kami beberapa kali mendapat undangan pernikahan.
Walaupun bergelombang 5 orang katanya. Tapi bagaimana kita mesti hadir? Sedangkan ketentuannya tidak boleh kumpul bersama. Ada waktunya Tuhan untuk kita berkumpul. Tetapi yang penting di sini adalah berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan. Itu salah satu beribadah, dan itulah lifestyle-nya Daud itu. Seorang yang suka beribadah. Seperti hari ini, walaupun di rumah kita masing-masing. Sehingga ketika kita menghadapi pergumulan yang berat, jangan selalu kita katakan pergumulan yang paling berat itu adalah apa? Pandemi COVID-19. Di doa pagi, setelah doa pagi kita jam 4 doa sampai selesai jam 5. Jam 5 mulai ibadah ada gereja di sana. Boleh saja kita menyebut itu, tapi terbanyak dari khotbah doanya itu selalu di COVID-19. Memang kita harus berdoa untuk itu, tapi bukankah kita juga sedang menghadapi masalah-masalah yang juga tidak kalah, bukan kalah pentingnya, tetapi juga yang perlu kita doakan. Kembali kepada persoalan pergumulan Daud. Karena itu ketika dia mendengar serangan atau rencana Filistin untuk menghabisi nyawanya. Ayat 17 kita kembali ke firman Tuhan tadi. Apa yang dia lakukan? Pun kita lakukan kalau kita menghadapi masalah. Ayat 17, baris-baris terakhir. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu ia pergi ke kubu pertahanan. Jadi kalau kita menghadapi persoalan, kita datang kepada kubu pertahanan kita. Seperti yang dia tuliskan di dalam Mazmur pasal 18. Itu dia katakan kubu pertahananku ialah kubu pertahanan dan kota bentengku. Ya. Ialah Tuhan. Itu dalam Mazmur pasal 18 ayat yang ketiga itu ya, sampai ayat yang ke-7. Dia katakan begini, kita baca ayat itu ya. Mazmur 18 ayat yang ketiga. Dia bilang begini, saya bacakan ke saudara. Ya Tuhan bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Terpujilah Tuhan seruku, maka aku pun selamat daripada musuhku. Jadi dia tahu rahasia bagaimana menghadapi musuh. Tidak ada lain adalah datang kepada siapa? Kubu pertahanan. Karena itu bertahan dalam Tuhan. Hari-hari ini kita harus bertahan dalam Tuhan. Dalam Matius pasal yang ke-24 ayat 13. Itu perikopnya diberi judul masalah penderitaan. Alkitab berkata, siapa yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Amin, saudaraku. Siapa yang bertahan sampai pada
kesudahannya akan selamat. Dan itu Daud tahu persis persoalannya, masalahnya. Bagaimana dia menghadapi musuh. Bukan hanya Filistin. Anak sekolah minggu kita belajar bagaimana dia menaklukkan Goliat. Saudara-saudara. Karena itu lebih baik kita bertahan dalam Tuhan. Menghadapi persoalan, menghadapi musuh. Termasuk penyakit itu yang sekarang paling ditakuti oleh manusia. Saya bukan anggap enteng, tapi berjalan, ya cuci tangan dia. Tapi saya tidak siap cairan itu, hand sanitizer. Iya. Tiba-tiba anak saya Nancy, "Pak, ini jangan ketinggalan." Ya udah, mari Jo. Jadi kita tidak ada pilihan lain hari-hari ini, hari-hari yang lalu juga. Sampai hari-hari yang akan datang. Kan tadi itu, Matius 24 itu ayat 13. Sampai pada kesudahannya. Bertahan dalam Kristus, bertahan dalam Tuhan. Tadi pagi saya khotbah juga di live streaming untuk jemaat kita yang di Jakarta itu saya berbicara tentang seorang janda yang punya persoalan. Tapi dalam peristiwa itu, Elisa berkata kepadanya, "Apa-apa yang kau punya di rumah?" Dia bilang, "Ada tapi sedikit minyak." Nah itu. Jadi saudaraku sekalian, kita bertahan dalam pengurapan Tuhan. Bertahan dalam identitas kita. Saya banyak cucu. Saya memberikan satu arahan-arahan. Identitas itu perlu dipertahankan. Jangan karena perkawinan, jangan karena jabatan, jangan karena apa saja yang membuat kita terpengaruh. Kita tetap bertahan dalam pelayanan, dalam rumah tangga kita. Ya. Jadi semua bertahan seperti Paulus katakan. Hidup ini adalah apa? Kristus. Hidup adalah Kristus. Lalu apa? Mati adalah keuntungan. Ya. Itu yang perlu kita harus lakukan. Bahwa kita harus bertahan terus apapun yang terjadi. Itulah Daud yang bertahan di kubu pertahanannya ialah Tuhan. Jadi ketika kita menghadapi pergumulan apapun, kita tetap datang kepada Tuhan. Yang kedua, dari 4 hal yang saya ingin sampaikan. Untuk kita berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan. Ada pada ayatnya yang ke-18 ayat 19. Ketika persoalan datang, ketika Filistin mengancam jiwa, mengancam nyawanya, apa yang Daud lakukan? Ayat 18 dan 19 dari ayat pokok kita tadi. Ketika orang Filistin itu datang dan memencari lembah Refaim, bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Jadi jangan bertindak, jangan lakukan sesuatu tanpa konfirmasi dari Tuhan. Amin.
Walaupun dia hebat, Daud ini orang yang hebat, orangnya pintar. Lalu apa? Bertanyalah Daud kepada Tuhan. Artinya apa? Sehebatnya Daud, sehebatnya Anda, sepinternya kita. Bagian yang kedua berbicara, jangan sekali-kali mengandalkan kekuatan sendiri. Haleluya. Sebab ketika kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, Yeremia bilang itu terkutuk. Terkutuk. Daud walaupun dia banyak pengalaman, walaupun dia seorang yang expert, seorang ahli dalam strategi peperangan. Ya. Tapi dia tahu bahwa segala sesuatu dia harus lapor sama bosnya. Haleluya, saudara. Dia mesti bilang sama Tuhan, Tuhan, kenapa kita pemusuh ini semua bunuh pak kita? Kira-kira begitu. Orang Manado bilang, orang di sini bilang. Iya kan? Apakah aku harus maju Tuhan? Dia tanya sama Tuhan. Dia tidak ke kuburan, dia tidak ke Waruga. Tahu Waruga? Di Manado banyak Waruga. Di Tonsea sana banyak Waruga. Kalau sekedar mengunjungi budaya, enggak masalah. Tapi ketika kita ada masalah, ketika kita ada pergumulan, Alkitab mengajarkan kita supaya bertanyalah kepada Tuhan. Artinya apa? Daud tidak ingin mendahului Tuhan, tapi dia ingin melibatkan Tuhan. Dia ingin mengandalkan Tuhan. Sebab dia sadar kalau dia walaupun memiliki kepintaran, tapi tanpa Tuhan dia akan gagal. Dan itu terjadi di perjanjian baru itu. Masih ingat Petrus? Masih ya? Pada waktu Yesus bangkit, Yesus bilang kepada perempuan yang menyaksikan kebangkitannya, beritahu kepada saudara-saudaraku. Itu dalam Matius pasal 28. Ayat-ayat 11 sampai 14 ada itu. Supaya mereka datang ke Galilea berjumpa dengan aku. Di sepanjang danau itu, termasuk Tiberias. Petrus sih datang sama teman-temannya. Ini saya sedang berbicara bahwa sekali-kali kita jangan mengandalkan kekuatan kita. Sekali-kali pun tidak boleh. Apapun keahlianmu, tanpa kehadiran Tuhan kita akan gagal. Jakarta bilang gatot, gagal total. Petrus datang, itu dalam Yohanes pasal yang ke-21.
ayat yang ketiga kalau tidak salah. Petrus datang ke pantai itu, pesisir pantai, Tiberias, Galilea. Ya. Tapi Petrus ini memang orangnya kurang sabar. Dan naluri kepelautannya, naluri menangkap ikan itu selalu ada, selalu muncul. Nggak salah. Nggak salah. Saya berbicara tentang melibatkan Tuhan. Yesus sepertinya terlambat datang dalam konteks itu. Petrus pikir, aduh Yesus ini pelama datang. Ini tarik ada kesempatan mau tangkap ikan dulu orang ini. Karena dia lihat masih gelap, pagi-pagi sekali. Mari Jo, teman-teman yang lain ikut juga, ayo. Jangan ditanya kepakaran atau keahlian Petrus tangkap ikan. Orang tua Yesus aja, Yesus memanggil dia untuk melayani dari menangkap ikan. Tapi Alkitab berkata dalam Yohanes 21 ayat yang ketiga kalau tidak salah. Semalam-malaman itu mereka tidak bisa menangkap satu ikan pun. Pertanyaannya kenapa? Karena Yesus belum hadir. Halo? Amin? Yesus belum hadir. Kalau kita melibatkan Tuhan, Tuhan itu tidak bisa dibatasi oleh situasi, keadaan. Menangkap ikan harus tengah malam atau hampir pagi. Kalau siang tidak bisa lagi nangkap ikan, kan begitu. Ternyata Yesus hadir, hari sudah mulai siang. Dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Kenapa? Kan kita berbicara Daud tadi, bertanya Tuhan, melibatkan Tuhan, mengandalkan Tuhan. Kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, saya di Talawan sana sudah mati barangkali atau apa. Saya penduduk Jakarta, bantuan itu harusnya ada 5 barangkali bantuan di Jakarta. Pak Pendeta, taruh di mana? Kasih yang perlu aja. Mau beras terakhir dari Bulog 20 kilogram beras. Di kampung saya orang sana, tapi bukan penduduk di sana. Hanya kemurahan Tuhan. Tapi ajaib Tuhan. Sungguh ajaib Tuhan. Kenapa? Ya itu tadi. Kita sudah nggak ada kekuatan. Terlockdown di kampung. Nggak bisa pulang. Apalagi sekarang, Jakarta. Gubernur kasih keputusan tidak boleh keluar dan tidak boleh masuk Jakarta. Coba bayangkan, nggak tahu sampai kapan. Tapi ketika kita bertanya Tuhan, Tuhan bagaimana ini? Kita kasihan, nggak ada gereja di sini, nggak ada jemaat di sini. Bahkan awalnya saya dicurigai bawa virus. Orang Jakarta kan. Saya juga pakai hikmat, saya nggak mau keluar. Jangankan 2 minggu, 1 bulan saya nggak keluar rumah. Saya ingin buktikan bahwa saya ini sehat-sehat saja. Jangan pernah andalkan siapa, saudara. Apalagi zaman sekarang ini.
yang hebat-hebat. Saya orangnya suka ceplas-ceplos kalau di Jakarta. Dalam komunikasi pun saya bilang, apa yang kalian andalkan sekarang? Tidak ada yang bisa diandalkan kecuali kita datang kepada Tuhan. Saya masih hidup sekarang karena saya belajar. Bukan kita hebat, belajar. Seperti Daud yang selalu melibatkan Tuhan. Jangan pernah mengandalkan kehebatan kita. Tapi kita andalkan Tuhan. Sehingga kita mengalami mujizatnya yang sangat luar biasa. Kenapa tidak luar biasa sampai kepala di kampung Kuntua, tahu Kuntua? Kepala desa datang ke rumah dia. Saya juga heran. Dia pikul itu beras. Saya kira buat anak saya atau Nancy, saya panggil Nancy, ada Kuntua datang. Oh tidak, Pak Pendeta, ini buat Pak Pendeta ini. Wah, di tengah-tengah kesulitan seperti itu, makanya orang Jakarta bilang, kok makin gede Johanna, Bolung nama populer saya di Jakarta bukan Arnold, tapi Bolung. Makin gode ngana, ya yang tinggal di rumah terus, bagaimana enggak gode? Makan tidur, tapi kalau pagi habis doa itu, jam 6 kita jogging dikit, jalan-jalan, pakai kets jalan, muter kampung itu. Sore juga begitu, enggak bikin apa. Mari andalkan Tuhan seperti Daud. Ya, dan itu, saudaraku, ada kata itu yang ketika Daud bertanya kepada Tuhan, ini indah sekali, manis sekali. Itu ya, saya bacakan ya saudara. Jangan lari dari 2 Samuel 5 ya, ayat 17 sampai 25. Ini kita dalam ayat yang ke-18, 19 tadi. Waktu Daud bertanya, apakah aku harus maju melawan orang Filistin? Akan kau serahkan mereka ke dalam tanganku? Begitu kata Daud kepada Tuhan. Nah ini jawaban Tuhan, aduh, saya kadang-kadang mau gembira, ya luar biasa kalau dengar jawaban Tuhan itu ya. Tuhan menjawab, majulah. Tuhan menjawab apa? Majulah. Jangan atret. Atret itu bahasa apa Pak Yong? Belanda? Atret mundur. Jangan lemah. Ya. Semua pada takut. Asal kita jangan gegabah itu saja. Kalau pemerintah bilang pakai masker, pakai masker. Kalau tidak penting jangan keluar. Yang kadang-kadang saya agak lucu juga. Keluar hanya berbelanja. Orang sudah tidak kerja, tinggal di rumah, mau berbelanja. Apa yang mau dibelanjakan? Kira-kira pengertiannya begitu. It's okay. Kembali ke sini bahwa Tuhan menjawab Daud itu apa? Tuhan menjawab Daud, majulah, sebab apa? Selain maju, lalu ada kata pasti. Amin, saudaraku, pasti. Dalam Tuhan ada kepastian. Tidak ada hal yang ragu-ragu. Aku pasti. Karena itu ketika saya memilih untuk melayani Tuhan, saya percaya ada kepastian. Sebab saya ini Pak Yeremia ya, saya ini latar belakangnya orang kampung Pak. Waktu muda. Suka mabuk, suka main kartu,
Main kartu bukan kartu sembarangan. Main judi. Suka dansa-dansa, saya jago dansa dulu. Judi juga jangan diajar, bukan judi biasa. Saya bisa tahu kartu yang ditutup sekalipun saya tahu. Saya kalau kalah main dulu pengalaman. Itu hanya karena mengalah Jo. Supaya tidak terlalu kentara untuk permainan. Mengalah Jo. Apalagi cuma main-main dulu ada Joker Makassar itu 2 kartu digabung jadi 1. Saya bisa taruh Joker 4-4-nya ada di saya. Saya jago kocok kartu. Papa saya dulu itu bisa bikin uang, bayar restoran, tapi jangan minta kembali. Daun bisa jadi uang. Tapi ketika saya bertobat, ketika saya melayani Tuhan, saya tahu dalam Tuhan ada kepastian. Teman di Amerika berkata, bolong buat apa ngana jadi pandita? Orang tua saya pendeta dipanggil pandita. No? Buat apa ngana jadi pandita? Berapa ngana gaji? Berapa? Itu zaman dulu. 30 tahun yang lalu. Kenapa begini? Kenapa? Saya cuma ketawa saya. Orang jalan masing-masing. Jo. Malahan saya bilang sama dia, kamu harus bertobat. Apa itu bertobat? Dia tak tahu. Ya, meninggalkan kehidupan lama sama dengan kita. Tukang badansa, tukang batona. Apa itu batona? Pacaran, ya. Si muda kan. Ngana. Iya. Saya dengar dia udah lama sekali dia. Ya, di Amerika. Ya sejak kita pisah 30 tahun lalu itu, saya dengar dia sudah, walaupun belum pendeta, tapi dia sudah masuk dalam pelayanan. Jadi dalam Tuhan itu kalau kita libatkan Tuhan, andalkan Tuhan, kita tidak rugi, kita tidak sia-sia. Amin, saudaraku, tidak sia-sia. Kalau kita andalkan. Itulah Daud. Dia tahu dalam Tuhan ada kepastian, tidak ada keraguan. Dalam Tuhan, itu jaminan bagi saudara, bagi saya. Itu jaminan. Asal kita libatkan Tuhan. Yang ketiga, jangan kita pikir kalau kita sudah selesai dalam satu persoalan, satu masalah, sudah. Belanda bilang, vrij van alles, semua bebas sudah. Nggak bisa. Ternyata musuh datang lagi dalam perikop ini. Tuhan katakan kepada Daud, jangan maju, tapi apa? Buat gerakan lingkaran. Yang ketiga berbicara tentang unity dan doa. Itu sangat penting hari-hari ini. Kita tidak saja andalkan Tuhan, lalu kita berpangku tangan, tidak, berdoa. Bulan Mei ini saya berpuasa 3 hari, 3 malam non-stop. Sampai sakit-sakit perut. Orang godek begini mau puasa kan repot. 3 hari, 3 malam. Nggak mau makan saya. Padahal di meja itu makanan so mulai pangila, kinetor, macam-macam makanan enak-enak. Tapi kenapa? Saya tidak hanya untuk diri sendiri. Saya berdoa bagi bangsa ini, bagi gereja, bagi hamba Tuhan. Tidak lagi berpikir soal diri sendiri. Doa orang benar, kata Yakobus 5. Pasal 16 bagian terakhir. Doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, besar kuasa. Kalau saya dengar musik begini, berarti khotbah saya ini sudah mulai mesti berakhir.
Yang terakhir, sayang sudah disiapkan tidak disampaikan. Yang terakhir, yang keempat, itu tema kita hari ini. Bahwa berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan. Jadi instruksi daripada WA, daripada Tuhan kepada Daud. Seperti sekarang kan, message-nya, pesannya. Itu dia lakukan, ayat 25 kan. Lalu apa? Daud berbuat seperti apa? Yang diperintahkan Tuhan. Kamu harus begini. Waktu maju dia bilang dia maju. Waktu kedua musuh datang, Tuhan bilang jangan maju. Kan bisa saja dia bilang tadi maju, sekarang juga maju dong Tuhan. Tidak. Tapi buat lingkaran. Dan itulah kesimpulan khotbah kita. Belajar taat. Belajar taat. Abraham belajar taat. Walaupun anak satu-satunya, Tuhan bilang bawa ke Gunung Moria. Kejadian 22 itu referensinya. Dia bawa. 4 hal kita sudah belajar hari ini. Yaitu berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan. Bertahan dalam Tuhan apapun pergumulanmu. Apapun masalah rumah tanggamu. Bertahan terus dalam Tuhan. Jangan andalkan kekuatanmu, tapi andalkan Tuhan. Tingkatkan doa kita, unity, bersatu dan dalam doa. Dan yang keempat, sekecil apapun itu, kita belajar mentaati perintah Tuhan. Tuhan memberkati kita. Sampai di sini firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Kami sudah menyampaikan firman-Mu. Meteraikan itu oleh Roh-Mu yang kudus. Kami mampu menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu. Nyatakan mujizat-Mu. Sembuhkan yang sakit. Kuatkan yang lemah. Bebaskan yang terikat. Hiburkan yang susah. Buka jalan yang tertutup jalan. Bagi kami, bagi mereka yang ada di rumah masing-masing. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa bersyukur. Haleluya. Mari semua orang percaya bersama saya katakan amin. Saya percaya kita semua diberkati Tuhan oleh firman yang disampaikan oleh hamba-Nya pada pagi ini, saudara. Bapak, Ibu, saudara sekalian yang ada di rumah, tadi pagi saya merenungkan ada satu kisah di Alkitab yang sangat indah sekali, saudara, yang ingin saya bagikan ke saudara. Ketika saya membacanya, saudara, saya memutar YouTube, saya nyari lagu, saudara, dan tiba-tiba dapat lagu ini, saudara. Lagu ini liriknya indah sekali, seperti tadi dinyanyikan oleh Sasa. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu, ku berikan segalanya, semuanya yang ada, ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Tapi dikata di chorusnya, teksnya berbunyi demikian. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku, dan ajar-Mu berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia Saudara, Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, lagu ini berkata bahwa Tuhan jadikanlah aku indah, Tuhan. Bapak, Ibu,
Saya membaca kisah ini dan saudara sangat menaruh rema di hati saya. Kita buka sama-sama 1 Raja-Raja 18 ayat ke-42, 43 dan ayat ke-44. Bapak Ibu, saya ingin bacakan buat saudara 1 Raja-Raja 18 ayat 42. Alkitab mencatat demikian bunyinya. Lalu Ahab pergi untuk makan dan minum. Tetapi Elia naik ke puncak Gunung Karmel. Lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Ayat 43, sesudah itu ia berkata kepada bujangnya, naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut. Bujang itu naik ke atas lagi dan ia melihat dan berkata, tidak ada apa-apa. Kata Elia kepada bujangnya sekali lagi, pergilah sekali lagi. Demikianlah sampai 7 kali. Ayat 44, pada ke-7 kalinya berkatalah bujangnya itu, wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari Allah laut. Lalu kata Elia, pergilah, katakan kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan. Haleluya saudara. Saya membaca ini dengan air mata saudara. Saudara, Alkitab mencatat saudara, yang dilihat oleh bujang itu hanya awan sebesar telapak tangan saudara. Kecil sekali. Di laut sana dilihat hanya sebesar ini saudara. Bagaimana bisa ada awan yang dilihat hanya sebesar ini bisa menimbulkan hujan? Bapak ibu saudara yang ada di rumah. Saudara, kita tahu bahwa Elia bisa berdoa untuk menghentikan hujan. Elia pun bisa berdoa untuk menurunkan hujan. Tapi ada sesuatu yang istimewa saudara. Untuk Elia berdoa menurunkan hujan, dia harus melewati proses ini. Dia harus naik ke puncak Gunung Karmel saudara. Bahkan Alkitab berkata, sampai 7 kali dia menyuruh bujangnya untuk melihat tanda-tanda saudara. Saudara, satu hal yang sangat indah sekali, saya mencari tahu kenapa Alkitab mencatat harus 7 kali bujangnya naik ke puncak gunung untuk melihatnya. Kata 7, angka 7 itu angka yang sempurna. Angka yang mengatakan bahwa sudah selesai. Angka di mana Tuhan datang saudara dan mengatakan bahwa semuanya selesai. Bapak Ibu, tidak mudah saudara. Sampai berulang kali bujangnya itu naik sampai ke-7 kali untuk melihat tanda yang Tuhan taruh saudara. Bapak ibu saudara yang diberkati Tuhan, apa yang Tuhan taruh di hati saya? Dalam penantian Tuhan menjawab doa kita. Perhatikan baik, dalam penantian Tuhan menjawab doa Elia. Itu adalah waktu yang sangat indah sekali. Izinkanlah waktu engkau menanti Tuhan. Izinkanlah Tuhan membuat engkau indah di matanya. Ada amin Bapak Ibu. Saudara, apa yang dimaksud dengan angka 7? Artinya engkau tidak boleh berhenti saudara. Ketika engkau menaikkan doamu, jangan sampai engkau berhenti. Izinkan engkau terus naik ke puncak hadirat Tuhan. Sampai Tuhan datang melawat saudara. Sampai Tuhan datang menemui saudara. Sampai Tuhan datang menjawab saudara. Dan masa penantian itu, izinkan Tuhan berkata kepada saya dan para saudara, bahwa itulah waktu yang paling indah engkau bersama Tuhan. Katakan amin. Untuk masa penantian itu, engkau nyanyikan buat Tuhan, jadikanlah aku indah ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Katakan, Tuhan, jadikan aku indah. Amin, amin. Seluruh karyamu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu. Akan setia kepadamu. Jadikan aku indah yang kepadamu. Dia seluruh karyamu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu. Taat dan setia kepadamu, Tuhan. Bujang itu saudara taat kepada Elia saudara. Dia taat saudara.
Sekalipun harus naik berulang kali ke puncak gunung itu untuk melihat saudara. Tidak ada tanda apa-apa saudara. Sampai pada kali yang ke-7. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Dengar baik. Izinkan masa engkau menanti Tuhan ini. Biarlah hari-hari yang kita lewati ini saudara. Biarlah menjadi hari-hari yang indah di hadapan Tuhan. Dari hidup kita keluar pancaran yang indah saudara. Tetap taat, tetap setia saudara. Sampai Tuhan datang menemui kita. Dia datang dengan anugerahnya. Dia datang dengan kemurahannya. Dia datang dengan mujizatnya. Maka engkau akan melihat bahwa semua masa-masa yang kau lewati, Tuhan hidup di dalam hidup kita. Mari sama-sama kita angkat tangan kita sekali lagi dengan penuh iman. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Tuhan, jadikan aku indah. Indah yang kau pandang mulia. Amin, amin. Seluruh karyamu di dalam hidupku. Dan hanya ku berharap hanya kepadamu. Takkan setia, takkan setia, takkan setia kepadamu, Tuhan. Ya dalam musik, biar kami belajar taat kepadamu Tuhan. Biar hari-hari ini, biar kami boleh setia kepadamu. Ya haleluya. Hinayalamu. Oh, hinalalamu. Ya, yaralalabalabalabalabas. Yaralalabalabalabalabas. Haleluya. Hinalamu. Yaralalabalabalabalabas. Yaralalabalabalabalabas. Sampai Tuhan datang menjemput kita, sampai Tuhan datang dengan anugerahnya. Amin, amin, Jesus. Haleluya. Yang kau pandang mulia. Seluruh karyamu di dalam hidupku. Hanya ku berharap hanya kepadamu. Takkan setia kepadamu. Mari kita beri tepuk tangan buat Tuhan kita, saudara. Haleluya. 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 Bukankah Tuhan itu baik adanya, saudara? Bukannya Tuhan itu baik adanya, saudara? Bapak ibu saudara yang ada di rumah, izinkan saudara menaruh tangan kanan saudara di dada saudara. Izinkan saya melepaskan doa buat saudara. Haleluya. Haleluya.
Saya merasakan hadirat Tuhan mengalir di tempat ini saudara. Menjamah juga saudara yang ada di rumah dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus saya berdoa saudara. Biarlah hari-hari yang kau lewati ini menjadi hari-hari yang indah di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus, biarlah Tuhan hadir. Tuhan menjumpai saudara. Dimanapun engkau berada hari ini. Apapun yang engkau naikkan doamu dalam nama Yesus. Engkau terus naik temui dia dalam hadiratnya. Sampai Tuhan datang menjumpai saudara. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Dalam nama Yesus. Biar anugerah Tuhan. Kekuatan dari Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan bertambah-tambah. Di dalam saudara sekalian. Haleluya. Tuhan Yesus menyertai saudara. Tuhan Yesus melindungi saudara. Dan Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Terimalah dengan iman, dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom Elohim. Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Kami mengucapkan selamat hari Minggu bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah masing-masing. Kami menyampaikan juga terima kasih bagi yang sudah terhubung dengan kami dalam ibadah streaming pada hari ini tanggal 17 Mei 2020. Sebagaimana dengan himbauan pemerintah untuk kita tetap berada di rumah, beribadah di rumah masing-masing, sehingga sampai hari ini pun kita masih beribadah secara streaming online. Yang tentunya dengan banyak keterbatasan. Namun kami tetap percaya dan kami berdoa kiranya Bapak Ibu Saudara sekalian tetap menerima berkat-berkat Tuhan. Tetap ada di dalam pemeliharaan Tuhan dan sekiranya kasih karunia Tuhan, perlindungan dan penyertaan Tuhan senantiasa menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian. Kami juga terus berdoa sekiranya Bapak Ibu Saudara sekalian diberi Tuhan kesehatan yang baik, diberi umur panjang, diberkati Tuhan dalam semua aktivitas, baik dalam usaha dan pekerjaan, pelayanan, keluarga, dan sebagainya. Damai sejahtera dan sukacita di dalam Kristus Yesus selalu berlimpah-limpah dalam hati Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Pendeta Arnold Toat Bolung yang telah melayani pelayanan firman Tuhan dan memberkati jemaat Tuhan lewat siaran streaming pada pagi ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, mengurapi, menambah-nambah hikmat surgawi. Tuhan membalas semua taburan benih firman Tuhan yang telah ditaburkan lebih lagi, baik di dalam keluarga, pekerjaan, dan pelayanan. Bapak Ibu Saudara, dengan kerendahan hati kami, izinkanlah kami menyampaikan bahwa jika Bapak, Ibu, Saudara rindu dan terbeban untuk dapat membantu dan menopang pekerjaan Tuhan di Gereja City Worship, baik berupa persembahan persepuluhan, persembahan syukur, persembahan pembangunan di proyek Miracle Center, sekiranya Bapak, Ibu, Saudara dapat menyalurkan melalui Gembala Gereja Sel atau Grace, yakni Bapak Ibu Saudara dapat menghubungi Bapak Hendra Wariki yang berada di bagian selatan, atau Bapak Ibu Saudara dapat menghubungi Ibu Juliana Rumambi yang berada di bagian utara. Atau dengan melakukan transfer lewat bank ke rekening berikut ini. Bank Mandiri atas nama Gereja JKI City Worship, nomor rekening 150,01230,1238. Atau Bank BCA atas nama Yemilim, nomor rekening 7800130055. Sekiranya semua persembahan dilakukan dengan kerelaan hati dan dengan sukacita. Demikianlah kiranya taburan kita menjadi berkat di rumah Tuhan dan supaya selalu ada persediaan makanan di rumah Tuhan. Kami menyampaikan terima kasih atas semua taburannya. Tuhan Yesus membalasnya semua kepercayaan dan kebaikan hati Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Kami berdoa sebagaimana janji firman Tuhan dalam kitab Maleaki.
bahwa kiranya Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepada setiap saudara sampai berkelimpahan. Tuhan akan menghardik bagimu semua belalang, belalang pelahap, belalang pengerip, belalang pelompat, semua dihalau dari hadapanmu. Tuhan akan menjaga semua pohon anggur yang ada di ladang saudara. Kesemuanya tetap bertumbuh dan berbuah manis bagi saudara. Engkau dan seisi rumahmu akan menjadi negeri kesukaan Tuhan. Engkau akan terus diberkati di setiap musim yang engkau lewati. Tak lupa juga izinkan kami menyampaikan selamat hari ulang tahun kepada Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian dengan umur panjang, kesehatan, kekuatan, dan diberkati Tuhan dengan berkat-berkat yang baru di usia yang baru. Demikian penyampaian pengumuman gereja kami, dan jika Bapak Ibu Saudara membutuhkan topangan doa bisa menghubungi sekretariat gereja City Worship di nomor handphone atau WhatsApp antara lain sebagai berikut. Yang pertama Sasa, nomor handphone atau WA 0852 17231029, atau Bapak Ibu Saudara dapat menghubungi langsung Bapak Gembala, Pastor Jimmy, nomor handphone atau WA 0811430559. Sebagai pengumuman tambahan Bapak Ibu Saudara, pada hari Kamis tanggal 21 Mei tahun 2020, kita akan melaksanakan ibadah online live streaming pada jam 10 pagi di City Worship at Miracle Center. Sekali lagi di Facebook City Worship at Miracle Center, memperingati ibadah kenaikan Yesus Kristus. Terima kasih yang sebesarnya atas semua topangan, semua perhatian dan bantuan dari Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati semua taburan Bapak Ibu sekalian. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita pulang dan menerima berkat Tuhan, mari bersama-sama izinkan saya mengajak saudara untuk bersama kita sehati berdoa bersyafaat. Bapa kami di sorga yang kami puji sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini dari rumah Tuhan, kami berdoa dan bersyafaat bagi bangsa dan negara kami. Kami melepaskan berkat sorgawi bagi bangsa dan negara kami. Berkat bagi pemerintah kami, baik di tingkat pusat hingga ke pemerintah daerah. Kiranya berkat, belas kasihan, kemurahan Tuhan, kesembuhan dicurahkan atas bangsa kami. Kiranya perlindungan Tuhan kuat atas bangsa kami. Semuanya terkendali, terlindungi, terjaga aman, damai sejahtera dan berlimpah kasih dan kemurahan Tuhan. Hari ini kami juga berdoa dan melepaskan berkat atas Provinsi Sulawesi Utara. Biarlah kasih dan kemurahan Tuhan turun atas seluruh kota-kota dan kabupaten di seluruh Provinsi Sulawesi Utara. Terlebih khusus atas kota Manado. Kiranya berkat, belas kasihan Tuhan, kesembuhan ilahi turun atas Sulawesi Utara, turun atas kota Manado. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, mujizat Tuhan terjadi atas semua orang yang terinfeksi COVID-19. Kami berdoa Indonesia dipulihkan Tuhan, segala penyebaran virus dihentikan Tuhan, semua kegiatan ekonomi dipulihkan, segala sesuatu dipulihkan Tuhan. Hari ini dari rumah Tuhan, kami melepaskan berkat bagi jemaat-Mu di gereja City Worship dan bagi jemaat tubuh Kristus lainnya. Berkatilah seluruh umat-Mu yang menonton siaran ini dimanapun mereka berada. Berkatilah setiap keluarga, berkatilah seisi rumah mereka, berkatilah setiap usaha, karir dan pekerjaan mereka. Tiang awan akan menuntun dan meneduhkan umat-Mu di siang hari. Tiang api akan menerangi jalan umat-Mu di malam hari. Tuhan adalah tempat perlindungan-Mu. Yang maha tinggi adalah tempat perteduhan-Mu. Malapetaka tidak akan menimpa-Mu, dan tula dan sampar tidak akan mendekat kepada kemah-Mu. Malaikat Tuhan dikirimkan untuk menjaga Engkau di segala jalan-Mu. Malaikat Tuhan akan menatang Engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi umat-Mu yang hari ini mungkin sedang dalam pergumulan pekerjaan, tempat tinggal, kendaraan dan sebagainya. Dalam nama Tuhan Yesus,
berpulanglah dengan iman. Kasih karunia dan anugerah Tuhan menyertai saudara. Kami juga berdoa bagi umat-Mu yang hari ini mengalami sakit lemah tubuh. Saat ini terimalah kesembuhan, terimalah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi umat-Mu yang hari ini mengalami pergumulan keluarga, rumah tangga, pergumulan keuangan, pergumulan pekerjaan dan lain sebagainya. Kami perkatakan dipulihkan engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Tangan kasih Tuhan turun, menjamah dan memulihkan segala sesuatu dalam hidup saudara. Kami juga berdoa dan melepaskan berkat bagi Bapak Gembala dan keluarga, juga bagi para pelayan Tuhan yang telah memberi hidup mereka kepada Tuhan. Sekiranya berkat, perlindungan dan penyertaan Tuhan berlimpah atas hamba-hamba-Mu di dalam Kristus Yesus. Kami perkatakan dengan iman, seisi rumah kami ada dalam perlindungan Tuhan. Kami sehat, kami kuat, kami diberkati Tuhan. Kami terpelihara oleh belas kasihan Tuhan. Tidak ada yang meminta-minta, juga tidak ada yang terjangkit virus apapun, tidak ada yang jatuh sakit. Kami percaya dan tetap percaya, tahun ini adalah tahun anugerah Tuhan yang besar. Kami percaya sekalipun di tengah masa kesukaran, ada banyak perkara besar dan ajaib akan menyertai kami di sepanjang tahun ini. Kami percaya setiap hari selalu ada mujizat Tuhan. Hari ini kami menerima berkat yang baru, berkat yang sulung, yang utuh dan sempurna. Tidak ada berkat yang terhilang, tidak ada berkat yang dicuri iblis. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sehati dengan iman. Kami naikkan doa syafaat ini dengan penuh pengharapan, dengan penuh ucapan syukur di dalam satu nama yang berkuasa di atas segala nama, nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku nyanyi Hosana bagi Rajamu yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layani sembah. Haleluya. Bapak Ibu Saudara kekasih, ibadah kita sudah selesai. Izinkanlah saudara hiduplah selalu takut akan Tuhan. Jadilah pelaku firman, hiduplah benar di hadapan Tuhan. Jagalah hatimu, jagalah perkataanmu dengan kewaspadaan. Jangan menyakiti hati Tuhan dan sesama. Percayalah Tuhan Yesus adalah sauh pengharapan yang kuat. Jangan goyah, tapi kuatlah selalu di dalam Tuhan. Latihan badani terbatas, tapi ibadah itu mengandung janji dan pengharapan. Bapak Ibu jangan mudah menyerah, tapi senantiasa menaruh pengharapan kita kepada Tuhan. Malaikat Tuhan akan diutusnya untuk menjaga saudara dan seisi rumah saudara. Untuk itu saudara, sebelum kita menutup ibadah ini, izinkan saya mengajak saudara untuk membuka hati saudara dan mengangkat kedua tangan saudara di depan Tuhan sebagai tanda bahwa engkau sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan dalam hidupmu. Saudara, angkatlah wajahmu yang ada di rumah saudara, angkatlah wajahmu, beri senyum yang paling baik yang kau bisa beri buat Tuhan. Sambil kau berkata, Tuhan Yesus engkau sungguh baik dalam hidupmu. Bapak Ibu Saudara, terimalah berkatnya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, sukacita dan penyertanya.
Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap langit dan memberkati engkau dan seisi rumahmu dengan anugerahnya dan kebaikannya. Tuhan akan mengangkat engkau tetap naik menjadi kepala dan bukan ekor. Tuhan akan menjaga, menyertai dan melindungi engkau dan seisi rumahmu. Terimalah berkatnya, terimalah anugerahnya, terimalah dengan iman berkat dari Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, yakni Allah Israel. Berkat yang sulung, berkat turun-temurun, berkat yang sempurna dan mulia. Terimalah di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, bersama-sama dengan iman kita berkata amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Salam damai sejahtera.